non-muslim masuk Islam dalam waktu yang sama, maka pernikahan yang dilakukan secara non-Islam itu tetap dianggap sah. Artinya sah di sini bagaimana? Setelah keduanya masuk Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, para pemirsa, para penonton, kali ini kami jelaskan tentang status pernikahan suami istri yang sama-sama mu'alaf. Jadi di sekitar kita banyak sekali, mungkin dari beberapa waktu lalu saya membaca ada orang yang salah satu dari suami istri, satu muslim, satu non muslim, bisa suaminya muslim, istrinya non muslim, atau istrinya muslimah, suaminya non muslim. Dan ini seakan-akan banyak terjadi, tidak hanya seakan-akan, faktanya banyak terjadi. Tapi juga ada hal-hal yang mungkin sering kita saksikan juga, kita lihat juga. Banyak orang yang masuk Islam atau mu'alaf, tentunya keinginan mereka setelah mereka berpikir. Sekarang misal ada seorang suami istri pada saat mulai bayi sampai dewasa, sampai nikah, sampai dewasa bahkan punya anak, dia dalam keadaan non muslim. Tetapi karena berkawan dengan teman-teman muslim atau banyak curhat, banyak mempelajari Islam itu sendiri, lama-lama orang ini masuk Islam atau mu'alaf. Entah karena teman, entah karena bacaan, entah karena apalagi lah. Dan jelas ini orang ini mu'alaf. Sekarang ketika suami istri yang sudah punya anak dan pernikahannya ala agama sebelumnya, dua orang ini suami istri sama-sama masuk Islam dalam waktu yang berbarengan. Bagaimana agama memandang, bagaimana fikih membuat keputusan status pernikahan yang dilakukan oleh dua orang ini, yang dimana dalam pernikahannya itu pernikahan non Islam, artinya pernikahannya bukan ala Islam. Kan kita tahu di dalam Islam kan ada syarat-syarat, ada rukun-rukunnya. Misalnya rukunnya harus ada kedua mempelai, harus ada wali, harus ada ijab qabul, kan? Harus ada saksi. Nah, ini dua orang suami istri tadi nikahnya ketika masih non muslim itu mungkin tidak sama dengan kita dan tidak memenuhi rukun atau syaratnya kalau kita pandang dari sisi agama kita. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana status pernikahan dua orang mu'alaf ini? Apakah dia harus melakukan nikah lagi secara Islami
harus nikah lagi, yang sebagaimana kita tahu harus mendaftarkan dulu ke KUA, ada syarat-syaratnya, mengisi administrasi dan lain sebagainya, harus memenuhi syarat rukunnya. Harus seperti itu apa tidak? Nah, ini ternyata para fuqaha, para orang-orang pakar fikih mengatakan jika ada dua orang non muslim masuk Islam dalam waktu yang sama, maka pernikahan yang dilakukan secara non Islam itu tetap dianggap sah. Artinya sah di sini bagaimana? Setelah keduanya masuk Islam tidak perlu melakukan nikah ulang. Begitu juga anaknya. Anaknya yang dihasilkan dari pernikahan sebelumnya juga tetap dia punya wali dari orang ini. Anaknya juga punya hak waris terhadap orang ini. Ini pun pernah terjadi pada zaman Nabi. Ada salah satu sahabat yang bernama Railan, ya. Dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia masih membawai istri jumlahnya lebih dari 4, misalnya 10 atau 8. Nabi itu langsung, atau Nabi itu hanya memerintah kepada Railan, tahanlah istrimu 4, lalu selain 4 kamu talak, kamu cerai. Silakan kamu mau milih yang mana, yang penting 4, jangan melebihi 4. Ini terjadi. Berarti Nabi itu tidak mengakadi ulang, tidak membuat akad baru secara Islam. Ini masyhur hadisnya. Jadi sekali lagi, apabila ada dua orang suami istri mu'alaf bersamaan, maka nikahnya tidak perlu, atau nikahnya berlanjut dalam Islam dan tidak perlu mengulang lagi nikahnya secara Islam. Namun jika yang masuk Islam hanya salah satunya, jika yang mu'alaf itu hanya salah satunya, misalnya yang mu'alaf suaminya toh, istrinya masih tetap non muslim, bagaimana? Ya, ketika yang terjadi seperti ini, maka pada saat suami ikrar masuk Islam, pada saat itu pula ini hubungan pernikahan sudah putus. Hubungan pernikahan sudah putus. Sehingga si istri itu punya iddah. Iddahnya misalnya berapa ya, kurang lebih 100 hari. Jadi pada saat ini pernikahannya putus menggantung kepada iddahnya. Berarti ketika nanti ternyata masih dalam waktu iddah, taruhlah tadi iddahnya kita hitung 100, masih dalam hitungan 100 dari masuk Islamnya suami, kok istrinya menyusul masuk Islam, maka ketika terjadi seperti ini, dua orang ini tidak perlu membuat akad nikah yang baru, masih tetap sah nikahnya, walaupun nikahnya secara non muslim, dan boleh berhubungan ini lagi, boleh berhubungan sebagai suami istri. Ya, tetapi apabila yang terjadi setelah melewati masa nikah, misalnya sudah ada 1 tahun, baru istrinya menyusul masuk Islam, istrinya baru mu'alaf setelah 1 tahun suaminya masuk Islam, maka ketika si istri ini masuk Islam setelah suaminya masuk Islam,
dalam rentang waktu 1 tahun, ini harus dilakukan pernikahan yang atau harus ada pengulangan akad nikah secara Jadi kesimpulannya, atau bisa saya simpulkan, ketika ada suami istri yang sama-sama mu'amah, maka pernikahan yang dilakukan sebelumnya, di mana pernikahan itu dilakukan secara non-Islam, tetap dianggap sah dan tidak perlu melakukan akad nikah yang baru secara Islam. Ini pun sudah diamini atau disetujui oleh para pengikut atau ulama-ulama fuqaha, pakar-pakar fikih dari keempat mazhab, baik dari Hanafi, Syafi'i, Hambali atau Malikiyah. Fadhahabal jumhurul fuqaha al-Hanafiyah, jumhurul fuqaha al-Hanafiyah wa Syafi'iyah ala sahih. Menurut Hanafi, menurut ulama Syafi'i itu sahih. Wal Hanabilah, begitu juga ulama Hambali. Wa qaulun mindal Malikiyah, sebagian dari ulama Malikiyah juga mengatakan nikahnya sahih, tidak perlu nikah. Kemudian selanjutnya, bila anna nikahal kufar wairil murtadina ba'duhum li ba'din sahih. Sesungguhnya nikahnya orang-orang kafir yang bukan murtad, maka nikahnya yang dilakukan oleh sebagian daripada mereka, segolongan daripada mereka, itu dianggap sah. Karena sah, tidak perlu mengulang nikah. Ini pula tadi saya katakan di depan, sebagaimana hadis Nabi, wali hadisi wailan wa wairihi mimman aslama wa tahtahu aksara min arba'in niswatu fa ammaruhu bil imsak. Berdasarkan hadisnya Ghailan, salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam, ketika dia masuk Islam masih membawai istri, jumlahnya lebih dari 4, entah itu 10 atau 8. Wakilah menurut pendapat itu ada yang mengatakan 10. Nabi hanya menyuruh fa'ammarahu bil imsak. Nabi menyuruh kepada Ghailan, tahanlah keempat istrimu, silakan kamu hanya boleh beristri 4. Misalnya istrinya 10, silakan yang 6 kamu cerai. Lalu yang 4 tetap jadi istrimu, silakan kamu milih mana yang akan dijadikan istrimu. Walam yas'al ngan syara'itin nikah, dan ini tidak perlu, dalam hal ini tidak perlu mempertanyakan syarat-syarat nikah. Loh, itu nikahnya nggak sah, dia dulu kan nikahnya bagaimana, dia kan nikahnya secara kafir, dia nikahnya tidak secara Islam, tidak perlu. Fala yajibu al-bahsu ngan syara'itin ankihatihi, maka tidak perlu, tidak wajib untuk meneliti, untuk mencari-cari atau untuk mencari tahu bagaimana nikahnya mu'alaf tadi yang masuk Islam ketika dia masuk non-Islam, tidak perlu. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam aqarruhum alaiha, sebab Nabi itu sudah mengatakan, mengikrarkan bahwa itu nikahnya tetap sah. Para pemirsa dan para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit uraian, mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan dari kegawalan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa ditularkan kepada teman-teman yang membutuhkannya, sehingga sudah ada kejelasan tentang status pernikahan yang dilakukan secara non-Islam lalu dia masuk Islam, nikahnya tidak dianggap batal dan tidak perlu melakukan pernikahan ulang secara Islam. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.